Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat sekalian. Hari ini saya akan berbagi kembali di channel YouTube Ngopi di Kota, ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota perifer area Jawa Tengah. Yang tentunya tidak hanya untuk manfaat kota-kota perifer area Jawa Tengah, tapi juga untuk seluruh Indonesia. Hari ini saya ada di Kota Batam, ya. Kota Batam ini ada Masjid Raya Batam. Di belakangnya sudah ada tulisan Welcome to Batam. Dan izin ini ya melihatkan pemandangan di ini itu ada Museum Engku Putri, ya, kemudian ada pemandangan selat, ya, selat yang nantinya akan ke Singapura, ya. Oke, saya akan berbagi terkait dengan material, ya, material yang ada di dalam Fasiankes. Saya akan mulai share screen. Ya, jadi saat kita bicara terkait dengan material dan komponen bangunan Fasiankes, tentu saja akan berbeda dengan material dan komponen bangunan di bangunan-bangunan lain. Seperti misalnya bangunan di belakang saya ini, bangunan masjid tentu saja berbeda. Bangunan rumah kita juga berbeda. Nah, oleh karena itu ini perlu diangkat, ya, sesuai dengan Permenkes 40 tahun 2022 yang sering kita eh, ambil sebagai acuan di dalam pembahasan-pembahasan kita di channel YouTube ini. Nah, sebetulnya apa sih material itu, ya? Jadi material itu adalah satuan terkecil dari struktur dan konstruksi sebuah bangunan, ya. Satuan terkecil dari struktur dan konstruksi di sebuah bangunan. Jadi seperti dinding misalnya, dinding itu ada bata. Nah, satuan itu adalah bata, gitu. Atap atap itu ada genteng. Nah, gentengnya itu adalah material, ya. Dan saat kita bicara terkait hospital, ya, membuat hospital ini ada sebuah eh, majalah sebetulnya, majalah atau ya kumpulan dari beberapa artikel yang dia membicarakan terkait dengan hospital dan terkait dengan sekolah. Ia ingin membandingkan dua bangunan ini, bahwa membangun hospital lain dengan membangun sekolah, begitupun sebaliknya membangun sekolah lain dengan membangun rumah sakit secara material. Dan ini saya rasa cukup menarik. Kenapa? Karena saya melihat beberapa bangunan rumah sakit, beberapa bangunan fasilitas seperti puskesmas, itu nada-nadanya mirip dengan bangunan sekolah gitu. Dan begitu kita diskusi dengan arsiteknya, ternyata memang belum pernah membangun fasilitas, tapi membangun sekolah sangat sering. Nah, eh, ya, ini yang kita eh, fokuskan tentu saja yang hospital. Dan membangun hospital itu ada aspek K3, artinya keselamatan untuk penghuninya. Di situ tidak hanya nakes, ya, hanya pasien, tapi juga pengunjung, keluarga dari pasien, dan semua yang masuk ke dalam bangunan Fasiankes tersebut, dan aspek TPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi keamanan kerjanya, keamanan terkait dengan fisik, terkait dengan ya bangunan dan terkait dengan infeksinya. Nah, oke, kita masuk pertama, yaitu atap. Ya, saat kita bicara atap, maka atap itu satu bisa menjadi fungsi identitas. Bagaimana contohnya misalnya, oh ini ada rumah adat, ada Maluku, ada rumah adat Betawi, itu saya ambil dari rumahnya Sidul anak Betawi. Ya, ada opletnya, khas sekali. Ini rumah Krong Bade Aceh, ya, rumah apalagi Lombok, rumah Papua, rumah Joglo misalnya. Nah, itu semua dia memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Nah, atap ini secara arsitektur, secara mungkin bicara teknik sipil, dia merupakan pemikul beban, baik beban yang berasal dari benda mati seperti pasa, seperti balok, ya, yang ada di dalam struktur bangunan tersebut, ataupun benda bergerak, yaitu kita manusianya, ya, penghuni yang berlalu lalang di dalamnya, ya. Benda mati juga bisa diartikan alat-alat juga ada di situ. Dan
Juga jangan lupakan bahwa atap ini dia berfungsi juga pertahanan terkait dengan alam, misalnya hembusan angin dan lain-lain. Sehingga harus dihitung secara rinci supaya tidak terjadi eh, hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada roboh, mudah jatuh dan lain-lain. Nah, ya ini tadi sudah saya sampaikan, jadi beban hidup tidak ada manusia saja, terkait dengan beban yang bisa berubah seiring waktu ya. Misalnya hari ini masuk 5 orang, besok 10 orang, kemudian 2 orang, berubah-ubah ya. Perubahan angin tadi sudah saya sampaikan juga harus kita perhitungkan. Ya. Nah, di dalam menyusun atap ini jangan dilupakan bahwa atap ini terkait iklim dia harus eh, mempertimbangkan juga curah hujan. Sehingga kita harus membuat namanya downpipe yang di situ ada lubang penampungan. Ya. Jadi lubang penampungan masuk, baru kemudian dia masuk ke dalam downpipe tersebut atau pipa yang menuju ke bawah dan masuk ke dalam resapan. Nah, maka dari itu beberapa kali kadang kita melihat seperti bangunan ini, saya saat ini ada di bangunan hotel, saya melihat bangunan hotel ini jarang sekali yang dia timbul kebocoran, jamur gitu ya. Kita kebetulan kemarin diundang oleh 2 rumah sakit, kita diminta untuk mereview bangunan yang ada, existing buildingnya, dan kita lihat banyak sekali jamur, ya. Kelembapannya tampak tinggi, ada bekas-bekas bocoran. Nah ini menjadi pertanyaan, kenapa saat membangun Fasiankes justru seperti itu, tapi begitu kita membangun hotel, mall, ya itu justru awet begitu. Nah ini menjadi pertanyaan. Ya, tentu saja pasti ada kaitannya juga terkait dengan bagaimana pengaliran air hujan, pengaliran kelembapan itu yang harus dipertimbangkan. Nah, langit-langit ini penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan pasien, staf, dan pengunjung. Ini ada satu contoh, kalau sebuah rumah sakit yang didesain, sebetulnya saya melihat ini desainnya simpel sebenarnya. Dia hanya geometris berbentuk kotak gitu ya. Tapi simple, tapi cukup membuat suasana pasien menjadi rileks. Nah, inilah yang sering kita dengar juga di channel ini terkait dengan healing arsitektur. Bagaimana orang masuk ke dalam rumah sakit, Fasiankes, dia healing, sudah punya apa ya, punya feeling untuk sembuh gitu. Nah, itu yang menarik. Nah, langit-langit ini kalau kita eh, kita kaji dari Permenkes itu punya ketentuan. Kalau yang di koridor itu 2,4 meter ketinggiannya ya dari dasar ke langit-langit. Itu minimal sejawat. Jadi bisa saja lebih dari 2,4 dan itu lebih bagus karena sirkulasi udara pun juga akan semakin bagus. Kalau yang di ruangan pasien 2,8 meter ya. Nah, kalau di ruang operasi bahkan minimal 3 meter ya. Dan di ruang operasi sendiri ada yang namanya recess lightning. Jadi dia menggunakan besi bentuk I itu ya, besi I yang kemudian dia untuk menjadi penggantung dari lampu operasi misalnya. Ya, atau penggantung dari sistem HVAC yang ada di situ. Dia menjadi pondasi juga. Sehingga harus diperhitungkan kekuatannya. Oke, kemudian dinding dan partisi. Jadi dinding partisi ini juga salah satu komponen dalam bangunan Fasiankes untuk memisahkan satu ruang dengan ruang lain. Karena definisi ruang adalah dia memiliki komponen panjang, lebar, tinggi. Jadi dia tertutup ya, ada dimensi, 3 dimensinya itu ada. Untuk apa? Tercipta ruang seperti itu untuk privasi dan kontrol akses antar ruang dalam bangunan. Nah, dinding ini juga fungsinya menahan beban dari atap, lantai, dan elemen bangunan lainnya. Tapi tidak semua dinding itu ada dinding struktur. Ada struktur itu dia mendapatkan pembebanan dari gaya, ya gaya. Kita ingat fisika ya, gaya dari atap, gaya dari lantai, gaya dari komponen lainnya. Tapi juga eh, ada dinding-dinding yang dia non struktur, yang fungsinya menjadi proteksi terkait dengan hujan, angin, panas, ya panas dari sinar matahari dan debu. Ya,
Yang menarik dari dinding dan sudah pernah kita bawakan di sini di PMK 40 bahwa dinding itu jangan berporus ya, porositasnya rendah. Kenapa? Karena terkait dengan eh, porositas itu terkait dengan kuman yang mungkin nanti hidup di situ, bisa tumbuh di situ, jamur ya, kelembapannya menjadi terserap oleh dinding tersebut. Kalau porositasnya tinggi, Eh, ya porositasnya tinggi, artinya lubangnya cukup banyak, porinya cukup banyak. Tapi kalau porositasnya rendah, artinya porinya tidak ada, artinya kompak sekali untuk apa strukturnya dari dinding tersebut dia sangat padat. Yang ditakutkan ada flutter echo. Ini yang atas ini ada pantulan-pantulan. Nah itu yang nanti akan mengganggu dari eh, dari penghuni dalam ruangan. Pasien akan mendengar seperti gema-gema ya, pantulan-pantulan suara dari luar ruangan, dari luar kamar yang sumbernya dari koridor. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya, seperti memberikan lapisan-lapisan peredam seperti ini ya. Ada cukup banyak jenis lapisan peredam. Ya, jadi bangunan dan material porositas yang dia bisa menyerap tidak hanya suara tapi juga menjadikan serapan bagi pertukaran panas udara dalam ruangan. Itu juga harus dipertimbangkan sehingga udara ruangan itu dia akan nyaman ya karena kenyamanan termal, kenyamanan terhadap suhu pun juga harus diperhitungkan. Nah, oke. Ini yang sudah pernah kita angkat, tapi kemarin juga meminta untuk ditampilkan kembali. Jadi pemilihan warna juga sangat penting. Karena warna itu mempengaruhi otak kanan kita. Otak kanan kita ini persepsi, secara visual dulu tentu ya. Visual masuk ke otak kanan, dan disitulah kita akan merespon dengan adanya hormon-hormon yang dia akan menjadi eh, penentu dari sistem imun ya, menjadi penentu dari mood seseorang itu karena pemilihan warna. Silakan nanti sejawat bisa uh, melihat di dalam slide ini ya. Ya, ini ada lagi terkait dengan warna-warna. Nah, dinding dan partisi itu memiliki ketinggian 80-100 cm dari permukaan lantai. Apanya? Yaitu relnya. Ya, jadi dinding dan partisi di rumah sakit harus memiliki rel untuk perpegangan, menahan beban orang dengan berat minimal 75 kg. Oh, jadi bisa lebih dari 75 kg yang ditahan. Yang berpegangan dengan satu tangan. Jadi tidak mudah patah gitu ya saat misalnya orang yang beratnya lebih dari 75, dia pegang itu dia sangat kuat. Dan jangan lupakan juga tidak semua dinding itu serupa. Ada dinding di radiologi yang dia menuntut ketebalan batu batanya minimal 20 cm sehingga bisa menyerap dari X-ray, dari radiasi ya. Beton minimal 15 cm kalau menggunakan beton. Ya itu juga cukup menyerap X-ray yang energi menengah. Lantai kita sama-sama juga tahu dia diberi hospital plane yang dia bisa dibersihkan dengan mudah, jadi tidak menyudut antara dinding dan lantai. Dan jangan lupakan bahwa di beberapa tempat, misalnya di laboratorium, di radiologi, itu memiliki energi kelistrikan. Nah, disitulah kemudian lantai itu diberikan karet konduktif, ya, sering disebut sebagai elektrostatic discharge, ya. Boleh flooring, boleh menggunakan epoksi, ya, yang konduktif, ya. Sehingga ini akan menyerap dari kelistrikan, tidak akan kemudian kok terasa ada setrum, ada aliran listrik dan lain-lain. Pintu, nah pintu ini ada beberapa ketentuan ya, seperti misalnya pintu kalau dia lebarnya untuk tempat tidur pasien, dia harus masuk tempat tidur pasien, maka dibuat minimal 120 cm. Kalau yang bukan akses untuk tempat tidur pasien 90 cm. Ketinggian dari ini handle pintu adalah 90 cm juga ya. Nah, setiap bangunan rumah sakit harus memiliki emergency room kalau bangunannya lebih dari 3 lantai. Kalau
kurang dari 3 lantai tidak perlu emergency room karena fungsi evakuasinya juga tidak tinggi ya, jadi lebih mudah. Kemudian lebar pintu darurat minimal 1 cm membuka ke arah ruang penyelamatan. Yang membuka ke dalam membuka ke arah halaman itu kalau yang sudah di lantai dasar. Dan jarak antar pintu darurat dalam satu blok bangunan minimal maksimal 25 meter dari segala arah. Jadi tidak terlalu jauh satu dengan lainnya. Khusus untuk toilet pasien, maka pintunya membuka ke luar supaya waktu ada kedaruratan penyelamatannya lebih mudah ya. Dan lebar daun pintunya minimal 85 cm. Jendela juga. Jendela ini juga penting terkait dengan alur ventilasi dan dipertimbangkan juga supaya aman dari kemungkinan pasien melarikan diri. Jadi misalnya bukaannya tidak terlalu lebar ya sehingga tubuh tidak bisa keluar secara maksimal. Ya. Baik, itu sedikit yang saya bisa bagikan eh, di episode kali ini, di video kali ini, dan saya ingin melihatkan ya itu pelabuhan. Ya, saya ingin melihat pelabuhan itu arah Singapura katanya. Di Singapura juga kan informasinya dan ya pernah melihat sekilas rumah sakitnya katanya wah standar dan lain-lain. Untuk Indonesia kenapa tidak ya? Negeri ini ada negeri yang diberkahi, negeri ini ada negeri yang indah dan negeri ini adalah negeri yang berdasarkan atas ketuhanan, bukan negara agama. Dan kenapa tidak kita niatkan eh, kita mengabdi sebagai nakes dengan sepenuh hati, tidak hanya bagaimana cara mengobati, tapi bagaimana juga cara membangun pasienkes yang ideal. Ya, memang ada harga, ada biaya yang harus kita keluarkan. Kalau orang orang Jawa bilang jen basuki mawa beo. Jadi ya semua kebahagiaan, semua kesuksesan harus membutuhkan biaya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu, kita bisa memberikan yang terbaik bagi negeri kita Indonesia. Salam dari Batam dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.